Halo teman-teman, bertemu lagi dalam channel di City. Kali ini saya ingin menceritakan tentang hidden anxiety, yaitu kegelisahan tersembunyi. Menurut Persatuan Psikologi Amerika, orang yang mengalami kegelisahan mempunyai ketakutan berorientasi masa depan, yang mendorong mereka untuk menghindari apa-apa yang berpotensi mencetuskan tekanan. Yang dilaporkan bahwa kira-kira 40 juta orang di seluruh dunia menderita kegelisahan. Gangguan kegelisahan dapat diobati, tetapi tinjauan terbaru menunjukkan bahwa hanya 36,9% dari mereka yang menderita mendapatkan rawatan. Ini mungkin karena kebanyakan orang yang merasa cemas bimbang tentang penilaian orang lain dan bagaimana stigma terhadap penyakit mental boleh memberi kesan negatif terhadap kehidupan mereka. Adakah bunyi ini tidak asing bagi Anda? Adakah Anda di mana Anda mungkin mengalami kegelisahan dan tidak menyadarinya? Berikut adalah 10 tanda-tanda kegelisahan tersembunyi yang harus diperhatikan. Untuk 1. Anda tidak suka bercakap dengan orang secara berhadapan. Anda dapat dengan mudah menjalankan perbualan berjam-jam ketika Anda menghantar mesej atau berbual dalam talian dengan rakan. Tetapi bercakap dengan seseorang secara pribadi, tidak, itu cerita yang sama sekali berbeza. Walaupun Anda sudah mengenali mereka dengan baik atau telah bercakap dengan mereka dalam talian, Anda masih merasa tegang dan gemetar bercakap dengan mereka secara pribadi. Anda menghadapi masalah membuat kontak mata mencari kata-kata untuk bertindak balas, dan Anda ingin mengakhiri perbualan tatap muka sebaik sahaja mereka memulakan. 2. Anda sentiasa sadar diri. Adakah Anda masuk ke dalam bilik dan segera merasa seperti semua orang menatap Anda, mendengarkan Anda dan menilai setiap pergerakan Anda? Atau mungkin Anda terlalu sadar tentang cara Anda berjalan, cara Anda makan, cara Anda duduk, semasa Anda bercakap dan sebagainya. Ini boleh menjadi tanda bahwa Anda mempunyai kerisauan tersembunyi. 3. Anda mudah marah atau kesal. Adakah ada yang pernah memberitahu Anda bahwa Anda terlalu sensitif? Adakah Anda mendapati perasaan Anda mudah terluka? Adakah Anda cepat marah atau marah kepada orang lain karena mempunyai kegelisahan yang berfungsi tinggi? Karena kegelisahan sering dapat membuat kita mudah terbeban dan tidak seimbang secara emosi. 4. Perubahan mood yang kerap, kemarahan, dan kerengsaan dapat diharapkan ketika Anda terlalu cemas dengan kegelisahan dan kegelisahan yang mudah membuat Anda ingin menjadi terkawal dan waspada mungkin. Panggilan telepon yang tidak dijangka, ketukan secara rawak di pintu, email tanpa subjek atau tugas terlupa yang dapat Anda selesaikan dengan mudah. Apa sahaja yang cukup untuk membuat Anda terguncang dengan panik. Anda masuk ke hujung ekor apabila ada sesuatu yang membuat Anda tidak berjaga-jaga dan Anda sukar untuk berehat walaupun perkara terkecil tidak berjalan seperti yang dirancang. 5. Anda tidak tegas. Adakah Anda menghadapi masalah untuk membuat pilihan paling mudah? Adakah Anda takut mengambil keputusan tentang sesuatu karena Anda begitu yakin bahwa keputusan apapun yang Anda buat akan menjadi salah? Seringkali, kegelisahan dapat muncul sebagai kecenderungan perfeksionis. Gunakan rasa takut akan kegagalan atau rasa tidak percaya pada diri sendiri sekiranya Anda tidak dapat membuat pilihan sendiri tanpa memikirkannya selama berjam-jam dan berjumpa dengan semua rekan dan keluarga Anda. Anda mungkin menghadapi kerisauan tersembunyi. 6. Anda terlalu memikirkan perbualan masa lalu. Anda mempunyai kecenderungan untuk berhenti dalam perbincangan masa lalu tidak kira berapa lama masa berlalu. Sejak itu, Anda menganalisis bahasa badan orang lain, ekspresi wajah, pilihan kata, dan juga nada suaranya. Anda tidak boleh tidak memikirkan apa yang sepatutnya Anda lakukan, atau berkata sebaliknya, dan itu membuat Anda gila dan membuat Anda sentiasa maju setiap kali Anda ingat. 7. Anda selalu membuat diri Anda sibuk. Adalah biasa bagi orang yang mempunyai kebimbangan untuk mempunyai keperluan yang kuat untuk membuat diri mereka sibuk. Mereka suka menyibukkan diri dengan tugas-tugas sederhana dan melakukan sebanyak mungkin perkara dalam sehari karena duduk diam dan tidak melakukan apa-apa untuk jangka masa yang panjang dapat membuat mereka merasa gelisah dan terbangun. 8. Anda bercakap sendiri sepanjang masa. Hidup tidak selalu baik kepada kita, dan cinta diri dan gaya hidup yang seimbang tidak mudah datang. Hidup dengan kegelisahan, terutama jika tersembunyi atau ditekan, dapat menyukarkan kita untuk merasa baik terhadap diri kita sendiri dan membiarkan diri kita merasa bahagia.
Ini membuat kita percaya bahwa kita tidak layak mendapatkannya dan menjebak kita dalam lingkaran setan self-talk negatif dan tekanan berterusan untuk menjadi sempurna. 9. Anda mempunyai banyak pemikiran negatif. Adakah Anda seorang pesimis yang cepat menemui kelemahan dalam setiap situasi yang Anda rasa marah atau tertekan? Bahkan ketidaknyamanan yang paling kecil adalah setiap hari pertempuran berterusan dengan diri Anda terhadap lingkaran pemikiran panik dan rasional yang Anda miliki. Pada tahun 1997, ahli psikologi dan ahli terapi kognitif terkenal Aaron Beck menyebut corak pemikiran semacam ini sebagai pemikiran bencana, yang sering dia perhatikan dalam kesabarannya, yang menderita kegelisahan dan 10. Anda mengalami gejala fisikal. Kadang-kadang kegelisahan boleh berlaku secara fisikal karena walaupun Minda sadar Anda tidak selalu menyadari kegelisahan Anda, ia pasti akan memberitahu tubuh Anda perkara-perkara seperti degupan jantung yang tidak menentu, berdebar-debar dada, ketegangan otot, rahang mengepal, tangan gemetar dan menolak berpeluh. Semuanya menunjukkan kerisauan. Tubuh Anda mungkin berusaha memberitahu Minda Anda bahwa Anda merasa cemas dan menghentikannya sebelum ia menjadi lebih teruk. Adakah Anda berkaitan dengan masalah yang disenaraikan di sini, atau adakah Anda melakukan yang terbaik untuk kelihatan baik-baik saja dan gejala hidro karena Anda merasa malu dengan kegelisahan Anda? Sebenarnya, Anda tidak bersendirian dan mempunyai masalah kesehatan mental tidak perlu malu. Apa yang Anda rancangkan seterusnya? Beritahu kami dalam komen di bawah. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan melanggan SIK untuk mendapatkan lebih banyak kandungan psikologi.